Ya, baik rekan-rekan. Semangat pagi. Pagi. Baik. Keadaan sehat semua ya rekan-rekan ya. Ya, tetap jaga kesehatan rekan-rekan. Oke. Nah, ini Pak Jeri langsung aja karena nanti apa namanya ada program internasional sekali lagi. Jadi kita akan coba cepat dulu ya. Yang beberapa yang bisa kita praktekkan. Coba kita, sambil saya akses sub-nya mungkin ya. Jadi sambil siap-siap, teman-teman juga bisa sih kalau mau ikut gitu ya. Cuma ini lebih banyak ke teorinya, ke kelas ini ya. Prakteknya biar nanti sama kakakmu. Ini saya coba start sub-nya. Jadi kalau kita bisa untuk demo-demo sedikit ya. Baik, sebelum masuk ke materi, seperti biasa agendanya dulu. Di pertemuan kita yang 10 ini, rekan-rekan, ya. Setelah kemarin ada UTS. Halo? Apa bisa mendengar saya, suara saya? Bisa, Pak. Oke, di screen saya ini macet. Mungkin saya pakai laptop yang kedua ya. Ini laptop yang pertama sepertinya ngambek karena mungkin ada starting program database yang saya start bersamaan. Bahkan saya paksa untuk mati dulu. Tunggu ya, ini not responding soalnya. Oke, rekan-rekan masih bisa mendengar saya? Karena Google Meet-nya tadi not responding ya. Jadi ini saya coba Pak Jerry share-kan. Mungkin ini saya matikan dulu apa namanya kamera saya gitu ya biar lebih ringan. Teman-teman juga boleh kalau ini kan sudah masuk presentasi. Oke, sebentar. Ya oke, bisa melihatnya rekan-rekan? Bisa, Pak. Oke, nanti kita akan membahas ini bagian yang kedua ya, bisa juga menambahi dari yang sudah dipaparkan oleh Kardia gitu ya di kelas D. Oke, ya agendanya adalah seperti ini supaya kita lebih tertata ya. Yang Anda ikuti ini bisa lebih tertata gitu ya, tidak random. Bisa sebelum memulai saya ucapkan kepada Anda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Oke, nah tim saya gitu ya, ada Kak Ardia di kelas D yang nanti bisa membantu dan kelas C dengan Kak Yanuar gitu ya. Dan kan semuanya di-guide oleh saya semua. Oke, agenda kelas kita pada kesempatan pagi hari ini, hari Kamis ya, di jam 7:30. Ini ada salam sudah ya. Kemudian hari ini kita akan coba berdoa. Oke. Nah, ini langsung aja ya biar nggak macet ini. Takutnya macet kalau saya stop screen. Jadi berdoa dimulai. Oke, selesai rekan-rekan. Baik, yang ketiga adalah materi basis data kita yang pertemuan ke-10 ini adalah Anda mampu melakukan manipulasi terhadap
data dalam tabel, ini merupakan subcapaian kita di pertemuan ke-10, dan mulai membahas mengenai materi DML ya. Artinya, kemudian perkuliahan ini bisa kita akses melalui sinkronus dengan Gimit dan asinkronus di YouTube-nya Pak Jerry ya. Khusus yang kelas yang masih membutuhkan YouTube, berarti masih ada YouTube. Tapi kalau nanti ada kelas, kelasnya saya nggak ada YouTube-nya Pak, berarti nanti biasanya di penilaian EDOM-nya itu ada yang tidak menginginkan YouTube-nya. Jadi Pak Jerry harus bilang satu kelas ini harus kompak, gitu, ya. Nah kebetulan di kelasmu ini, terima kasih penilaian EDOM-nya itu baik, gitu ya. Terima kasih ya. Sangat baik gitu ya. Nah, ini bisa kita teruskan di kerjasama, kita tingkatkan ya, kita tidak berpuas diri tapi kita meningkatkan supaya kelas ini lebih bisa meningkat gitu ya nilainya di masa yang akan datang. Nah kemudian kalau ada pendapat-pendapat itu bisa langsung disampaikan kepada saya atau ketua, kemudian ketua bisa WA saya gitu ya. Jadi tidak usah menunggu terlalu lama. Oke, jadi ini terima kasih sekali, kelasnya sangat friendly gitu ya, dan sangat baik. Bisa kita teruskan kerjasamanya gitu ya untuk next ke depan. Gitu, ya. Terus ditingkatkan nilainya. Terima kasih. Nah kemudian nanti kita ikuti dengan diskusi dan tanya jawab serta penutup. Jangan lupa ini mata kuliah ini bisa Anda akses dengan perangkat bergerak Anda dan non bergerak gitu ya. Di antaranya bisa menggunakan PC, PDA, tablet, PC ya, dan personal komputer itu sendiri ya, desktop. Nah kemudian Anda selalu membuat catatan pintar di pertemuan ini gitu ya. Nanti di screenshot ada tanggalnya hari ini gitu ya, dan itu dikumpulkan di pertemuan kita ke-15 gitu. Oke, Pak Jiri sudah ngomong. Nah evaluasi kita selain Anda mengerjakan UTS, UAS, kuis, evaluasi dan sebagainya, dan tugas juga, Anda juga diminta untuk di sini ada penilaian sikap gitu ya. Jadi selain itu ada penilaian sikap yang baik gitu ya, dan ini di kelas ini sudah Pak Jiri nilai semuanya baik gitu ya. Nah, oke, ditingkatkan saja ya, ditingkatkan performanya. Gitu. Baik, kita coba masuk ke diskusi dan mungkin sedikit praktik. Gitu ya. Nah ini saya stop share dulu berarti. Nah, oke, apa yang kita coba lihat gitu ya. Mungkin Pak Jiri semuanya aja saya jendelanya saya share ya. Seluruhnya. Seluruh layar ini. Oke. Sudah terlihat rekan-rekan? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Yuk. Nah, ini kita coba bahas mengenai ini. Pertemuan kita yang ke-10 ya. Mengenai DML mungkin sudah ada sudah dipraktekkan lebih dalam di kakakmu ya. Memang tempatnya praktek di kelas praktek ya. Nah, tapi ini kita nanti lihat sedikit-sedikit ya, enggak. Oke. Baik, rekan-rekan ya. Jadi topiknya ini nanti kita coba mengalir saja. Yang jelas ini DML itu kalau ada pengertian Anda, saya mau tanya dulu. Ya. Sebelum di DML itu pengertian Anda ada apa dulu sebelum DML? Ada yang tahu enggak di kelas ini? Jadi kapan menggunakan DML? Bisa jawab enggak kira-kira? Bisa jawab rekan-rekan? Bila mana Anda menggunakan DML? Di kelas ini ada yang mau coba jawab? Jadi DML itu kapan digunakannya kan gitu ya? Yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Go. DML digunakan ketika telah ada record di tabel. Setelah ada record tabel atau perintahnya kita sebut sebagai perintah. Sebelum ada istilah DML itu ada apa? Istilahnya yang pertama adalah DL ya. Jadi kalau Anda kita lihat sebelum ada DML ini ada DL. Nah, jadi yang pertama kali dilakukan itu apa Pak? Yaitu data definition language dulu ya.
Jadi Anda mendefinisikan dulu, mendefinisikan tipe datanya gitu ya, tipe datanya seperti apa, apakah menggunakan varchar, char, dan sebagainya itu. Baru kita bicara mengenai DML ini. Jadi ini adalah stage yang kedua ya setelah DDL. Nanti ada lagi. Gitu ya. Nah, makanya kita akan fokuskan dulu karena kemarin kita sudah di database awal kita sudah mendefinisikan itu berarti DDL. Anda bikin tabel-tabel itu. Itu berarti apa namanya? DDL ya perintahnya. Nah, sekarang ini kita masuk ke DML. Ya, kalau DML ini adalah manipulation language. Sebenarnya kalau kita ngomong manipulation language itu adalah berkaitan dengan CRUD ya, truth itu ya, singkatannya. Read, read, update, delete. Ya. Nah, tetapi untuk di MySQL ini ada beberapa lagi komplement atau tambahan ya. Di antaranya ada insert ya. Kemudian ada query-query sederhana sebagai komplement dari query awal ya atau query induk. Nah ini tesnya tidak perlu dikerjakan sekarang, tapi Anda bisa menjawabnya dalam hati, tidak apa-apa ya. Jadi bagaimana cara memasukkan data ke dalam tabel, gitu ya. Beri contoh ya berarti ini kita langsung jawab aja insert itu gitu ya, nama tabelnya. Kemudian values apa, gitu kan? Nah kemudian untuk menghapus Anda bisa menggunakan delete atau drop, gitu ya. Oke. Nah ini kemarin sudah mungkin dipraktekkan oleh Anda ya. Untuk di mana? Di perintahnya Kardia ya. Jadi ada perintah insert itu tidak hanya tidak hanya satu macam ya. Jadi perintah ketika kita menggunakan perintah insert ini diperintahkan dengan berbagai cara begitu ya. Jadi tidak hanya satu cara. Jadi kita di dalam ngulik-ngulik database tabel itu tidak harus caranya cuma gitu ya. Tidak ya. Tapi ada beberapa cara, ada beberapa treatment ya untuk bisa memasukkan data. Oke. Nah, perintahnya cukup mudah sekali ya, tinggal insert into ya nama tabelnya, kemudian values ya. Kemudian isi fieldnya yang pertama, isi field yang kedua ya, kemudian n ya, field yang ke n. Atau gunakan insert into nama tabel ya, dalam kurung ya. Nama field ya. Kemudian nama field yang kedua ya, sampai n baru diisi values-nya apa? Field 1 ya, isi dari field 1, isi dari field 2, isi dari field 3. Gitu ya. Jadi ada dua macam cara. Kamu masukkan per field dan langsung ya, tembak ke isi fieldnya, ya, recordnya. Itu bisa. Ya. Nah, ini sudah diperintah. Yang kemarin diajarkan ke Ardia yang mana ya? Dengarkan. Yang atas atau yang bawah? Yang atas, Pak. Yang atas ya. Jadi di sini. Yang atas. Oke, jadi Anda tetap bisa membuat nama fieldnya, nama field 1, nama field 2 ya. Oke. Ini kita coba ya. Ini kelihatan enggak ya sumnya Pak Jerry ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini misalkan kita search. Kalau untuk tabel sih bebas ya. Pak Jerry tidak, Pak kemarin saya nggak punya tabelnya miliknya Pak Jerry Pak. Ya, kamu pakai tabelnya yang kamu kemarin Kardia itu enggak masalah. Yang penting bagi saya bukan masalah database-nya apa gitu ya, tetapi bagaimana ada query-nya bagaimana. Yang penting itu ya. Nah, kita lihat ini berarti kan oke. Ini sambil saya tanya ya, karena ini masih ada dasar ya. Perintah untuk menampilkan database Anda sudah tahu ya, yaitu Show database. untuk database ya. Terminasi ya, terminator. Oke, nah ini Pak Jerry coba untuk menggunakan basis data yang sering saya pakai itu basis datanya kakakmu ya, karena Pak Jerry di kakakmu kan tidak punya asisten. Saya kalau Anda menggunakan yang sudah dilatih KRD ya. Maaf, Pak, suaranya nggak kedengaran. Kecil banget, Pak. Halo, cek cek, bisa mendengar? Udah keras, Pak. Tadi kecil. Ya, ini karena Pak Jerry sambil praktek, sambil ngetik ya, karena pakai mic ya. Oke, nah ini coba Baik. apa namanya
Ini sekarang saya ngetiknya pakai, sebenarnya kan harus ngetiknya 10 jari ya, matanya melihat monitor. Ini karena satunya pegang mic ya, ini saya tulis seperti ini. Oke, jadi ini yang sering saya pakai adalah yang ini, ya. Karena biasanya Pak Jerry ngajar di kelas kakakmu itu, ya, yang sering dioprek-oprek kan. Nah ini tabelnya cukup banyak. Kan? Oke, ini sudah change. Nah untuk perintah untuk melihat tabelnya, caranya show Tabel. tables, ya. Tabel. Iya, Pak. Karena ini bukan tunggal tetapi jamak ya. Jadi ibaratnya database itu bisa satu, ya. Tapi kalau menunjukkan show itu berarti kan dia tunjuk gitu ya, menunjuk gitu ya. Berarti menunjuk atau tunjukkan. Tunjukkan itu ya dia berdiri sebagai jamak. Ya. Lalu misalkan juga ini show, tunjukkan tabelnya, berarti dia berdiri sebagai jamak. Oke, tabelnya seperti ini, mungkin sebelumnya belum Anda pernah lihat tabel sebanyak ini. Betul ya? Pernah lihat? Cek, halo, pernah lihat? Belum, Bapak. Ya, belum pernah lihat banyak ini. Nah, ini nanti kita ada database lanjut yang dulu-dulu juga belum pernah, paling 5 gitu ya. 5 tabel sudah cukup, Pak. Nah, ini Pak Jerry tidak begitu. Pak Jerry mau mengajari nanti Anda kalau ketemu saya di semester 5 ini saya harus belajar berlatih banyak banyak tabel. Harapannya bisa mendekati dunia nyata begitu. Dunia kerja ya. Di dunia kerja nanti tabelnya banyak. Tidak hanya cukup 5, 3 gitu ya, tapi banyak. Nah, ini berkaitan dengan itu ya, ini apa ini? Nah, berarti kita harus pilih salah satu tabel dulu kan gitu ya. Ya, tabelnya yang kemarin sudah kita kasih. Nah, pertemuan 10 ada enggak? Nah, ini misalkan ini ada tabel namanya pertemuan 10 ya. Jadi coba menggunakan ini. Cara apa namanya? Cara melihat konstruk tabelnya bagaimana? Itu kan ada tabel namanya pertemuan 10. Saya mau melihat konstruk tabelnya caranya gimana? Opsi select ya, Pak. Use. Hah? Select. Use atau select? Saya mau melihat konstruknya. Saya mau melihat DDL-nya. Di use dulu, Pak. Use dulu, Bro. Biar masuk ke pertemuan 10 dulu, Pak. Use pertemuan 10. Yakin? Baru. Di dash, Pak. Dash. Ayo. Kalau Di dash. kira-kira benar apa salah? Tuh, diluruskan dulu biar Anda nanti nggak kesasar. Itu use untuk database, Pak. Nah, betul ya. Use itu untuk database, tapi bukan untuk Tabel. tabel. Gitu ya. Nanti kan bisa dicatat, bisa diingat. Kalau nanti ini kan kita sudah masuk tabel, bukan lagi database. Use-nya di sini. Ini use sudah. Use, ini kan tadi kan database, show-nya database. Database-nya banyak ya. Nah, kita mau masuk ini ke database yang kita tuju. Berarti saya menggunakan use database. Nama database-nya apa? Kemudian kita kasih terminator ya. Oke. Nah, kemudian saya sudah masuk ini database change itu tadi sudah berubah, maka setelah itu kan masuk ke tabelnya. Saya mau melihat isi tabelnya dari data lanjut itu apa sih, kan? Ya. Nah, ternyata ini ada banyak, Pak. Nah, ini maka show tabel. Nah, sekarang saya mau milih ini. Ini kita sekarang posisinya sudah dari tabel. Ada namanya itu pertemuan 10. Ya. Nah, maka ketika Pak Jerry ingin menggunakan ini, melihat konstruknya caranya gimana? Text, ya. Jadi bukan use tapi text. Kita lihat apakah muncul. Text pertemuan 10 ya. Terminator ya. Oke. Baik, muncul ini ya, ada field. Fieldnya apa? Ini ID, ada title, ada body, 3 kan. Kemudian ada tipenya integer. Nah, ini DDL-nya ya, varchar, ada teks. Ini adalah merupakan data definition
Language. Language-nya ya di situ ya. Kemudian sudah ada primary-nya. Oke. Nah, kalau saya mau melihat keseluruhan konstruk lebih dalam mengenai pertemuan 10, caranya gimana? Saya mau melihat engine-nya. Ini database ini ada mesinnya. Ya. Saya mau melihat engine dari database saya menggunakan apa ya? Itu caranya gimana? Ada yang tahu? Ada? Saya mau melihat ini engine-nya menggunakan apa? Atau kemarin sudah diperkenalkan belum? Engine di database MySQL itu biasanya menggunakan engine apa? Belum, Pak. Belum ngerti ya? Oke, biasanya di MySQL itu dia menggunakan MyISAM atau InnoDB bagi mesinnya, ya. Ini engine. Nah, engine ini nanti gunanya untuk apa, Pak? Seperti halnya kalau misalkan ada kendaraan, sama-sama mungkin disebut sebagai mobil atau motor ya, tapi mereka punya berbagai merek. Contoh saja motor bebek ya. Kategori motor bebek dengan berbagai mereknya. Itu kan? Dan mungkin ada Suzuki, Kawasaki, ada Yamaha gitu ya. Nah, masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Meskipun cc-nya sama, kategori mungkin 110 cc gitu ya. Nah, tapi ada yang dibuat mesinnya tidur ya. Ada yang dibuat mesinnya miring ya. Ada yang dibuat mesinnya tegak lurus. Nah, itulah cara yang berbeda. Mereka tapi disebutnya motor bebek, tapi karakter mesinnya berbeda. Nah, sekarang saya ingin melihat engine-nya gitu ya. Karena masing-masing motor bebek punya engine yang berbeda gitu ya. Oke, nah ini saya perlu melihat lebih dalam engine ini supaya nanti kelihatan. Tujuannya apa? Ketika nanti saya hubungkan dengan aplikasi lain, misalkan ada PHP ASP ya, atau PHP MVC, atau PHP Framework ya, atau ASP MVC gitu ya, atau VB.NET dan sebagainya itu Pascal ya, atau dengan aplikasi apapun ya. Nah ini kita bisa ngerti, bisa nyambung gitu ya. Karena database ini sekali lagi nanti ketika Anda membuat aplikasi, database memang salah satu unsur utama ya harus ada. Hanya mesin sangat perlu Anda ngerti supaya nanti ketika dihubungkan, dikait gitu ya, itu mesinnya bisa muncul gitu ya. Dan Anda bisa mengakses mesin itu menggunakan driver, biasanya gitu. Oke, coba akan saya tunjuk. Jadi kita bisa melihat lebih dalam mengenai mesin gitu ya dari pertemuan 10 ini atau yang digunakan dalam database. Kita mau melihat yaitu dengan cara show get tabel. Pertemuan 10. Jadi kita kasih terminasi. Betul, bisa lihat rekan-rekan? Yap, bisa, Pak. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini karena sudah saya konversi, Pak itu kok muncul full text maksudnya apa? Nah ini nanti dibahasnya di dapat selanjut ya di pertemuan di semester 5. Oke. Nah apa yang lain juga gitu Pak ya kita lihat. Ini contohnya ini tadi ya. Ini jadi kamu bisa lihat create labelnya gimana Pak? Create pertemuan 10, ada di sini integernya 10, jadi lebih dalam daripada yang describe ya. Ada title, ada body. Dan di sini key-nya yang ID dan title, di sini ada field namanya ID dan title, ini dibuat primary key. Dibuat full text, berarti ini dikonversi. Ya. Nah ini yang saya maksud tadi, ada engine di sini. Engine sama dengan InnoDB, auto increment, ya default, char set, ya, bla 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 bla. Nah ini berarti menggunakan engine namanya InnoDB. Ya, ini sangat nanti penting kalau Anda nanti bekerja dengan aplikasi lain. Anda harus wajib mengerti ini karena ini berkaitan dengan driver. Misalkan Anda mau buat PHP ya di web, ya. Diajari dengan Pak Darmansyah, tolong dong bikin web gitu ya. Pasti database-nya MySQL. Nah, ini mesti nanti akan muncul ini. Anda connect PHP ke MySQL pasti dia akan dibawa-bawa ini, engine ini. Oke? Nah, setiap database dia punya engine sendiri-sendiri.
ya tidak sama. Maka perlu kita lihat engine-nya apa. Ya, misalkan SQL Server dia punya engine sendiri gitu ya. Apa namanya MySQL aja engine-nya tidak hanya satu ya. Ada InnoDB, MyISAM gitu ya, dan sebagainya. Nah, makanya ini dipastikan dulu ini engine-nya sama. Kemudian kita lihat apakah semua tabel konstruksinya ada seperti ini Pak, full text tadi. Coba kita lihat di sini ada yang paling gampang aja soal ya. Misalkan coba saya kasih teks soal. Oke, nah ini coba saya akan menggunakan subject table-nya. Nah, ini berbeda. Dia menggunakan constraint dan ini sedangkan ini full text. Berarti ini yang di bawah ini artinya ini dia tidak terkonversi. Karena Pak Jerry yang di sini melatih kakak Om itu untuk apa namanya belajar full text searching ya. Jadi saya harus konversi untuk full text searching ya di bahasa natural. Jadi saya harus convert. Nah, selain itu kalau Anda masih belajarnya di sini ya. Ini berbeda ini. Mungkin secara describe itu hampir sama kan? Kalau kita describe itu sama. Gak ada yang beda Pak, biasa aja. Ada build, ada tipe, ada null, ada key, default, extra. Sudah selesai. Tetapi begitu nanti kita show create table itu berbeda. Ya. Cara konstruk dari masing-masing tabel itu berbeda. Nah, ini perlu kita ngerti. Kemudian kita menggunakan engine InnoDB. Kalau engine biasanya sama ya. Satu database keseluruhan itu sama. Atau satu ya database. Nanti kalau mau pindah biasanya kita set, ada kata-kata set to gitu ya di sininya ya. Coba begitu Anda rubah, misalkan di tabel ini kan semuanya menggunakan InnoDB, ini kita rubah engine yang menggunakan satunya MyISAM, dia tidak mau connect karena tidak dalam satu engine. Harus nanti bikin query panjang lagi gitu ya. Nah itu kan ribet. Tapi Anda perlu tahu konsekuensinya begitu kalau misalkan engine-nya berbeda dalam satu database. Nah oke, nah misalkan ini yang tadi saya kembali ke script yang temuan 10. Nah ini ketika kita mau menginsert, ini sebenarnya sudah ada isinya. Kalau kita lihat, ini saya mau melihat isinya tabel pertemuan 10 caranya gimana? Caranya gimana ini? Saya mau melihat isinya apa sih itu tabel pertemuan 10 itu? Select bintang from. Oke, boleh, betul. Select. Kenapa ada kata bintang? Ada tanda bintang. Artinya apa itu tanda bintang? Arti tanda bintang ada yang tahu? Sudah dikasih tahu? Halo? Lupa, Pak. Nah, bintang itu berarti all. Ya. Bintang itu menandakan all. Jadi kalau Anda nanti nyari fitur, nyari apa tuh di komputer itu, ya, komputer nanti bisa Anda coba search gitu ya. Saya mau cari all dong Pak, ya. Kalau di Windows, ya Windows apa namanya Explorer, itu cukup begini aja. Nah, cukup gitu. Itu artinya all ya. Tapi yang di database cukup gini. Oke, kenapa ada titik? Nah, titik itu berarti bermakna ekstensi. Ya, ada .exe dan sebagainya itu ya. Nah. Jadi bintang itu bermakna all, titik itu bermakna ekstensi. Dan ekstensinya apa? Misalkan doc, ya doc. Oke, tapi itu diperintah di apa namanya? Bukan di database ya, database cukup gini aja. Dan ini from. Artinya pilih semua dari, itu artinya gitu bacanya ya. Jadi apa di situ? Pertemuan 10. Determinasi ya. Nah, isinya kan. Nah kemarin mungkin sudah di apa namanya kasih cara kakakmu. Ini coba kita ada yang mau enggak?
Cara nginsertnya gimana? Salah satu aja, ini misalkan saya kasih 10. Jadi, cara nginsertnya? Yang mau coba? Maunya Bapak. Salah nggak apa-apa kan, Pak? Boleh. Ini siapa? Yuk. Enggar. Oke, nanti apa namanya? Namanya didaftarkan ke ketua ya, supaya nanti di ketika kita total nilai bisa jadi bisa minta datanya ya. Itu nanti apa namanya? Tinggalnya ketika nanti siapa yang kemarin aktif gitu ya, saya tanya gitu ya. Nanti bisa tunjuk buktinya karena ini record ya. Oke, yuk caranya. Insert. Ini. Pertemuan 10. Oke ya, pertemuan 10. Oke, terus Ya. Buka kurung. aku Mau diisi apa? mau di siapa? Misalkan, mana tulisnya? Ada yang kurang enggak? Kamu enggak lupa? Yes, yuk, terus aja dulu ya. Yuk, isinya apa? Cara nulis isi gimana? Kemarin yang diajari kakakmu. Kita lihat pertemuan 10 itu dia di situ ID-nya. Ya. Oke, gimana caranya? Ingat, halo? Halo, Pak. Ya, gimana? Ini ID, sekarang kita masuk ID. Tidak apa-apa, salah dulu, tidak apa-apa. Ini kita perbaiki. Kalau Kardia, dikte kamu Pak, itu ID di sini gini. Kardia langsung nulis ada tanda-tanda itunya kan. Nah, kalau Pak Jerry harus detail. ya. Ayo, biar kamu ingat, karena itu masih dasar. Oke. Ini kurung tutup ya boleh, ini kasih. Tapi yang harus tulisnya di dalam. Oke. Ayo, berarti kan 10 ini. ID-nya dulu, gimana cara nulisnya? Ayo, ingat. ID-nya kode. ID-nya sekarang kan itu kan sudah 9. Nah, sekarang saya membuat 10. Oke. Berarti 10. Oke. Judulnya Tandanya apa? bebas, Pak. Bebas. Ya, ada tandanya. Tandanya koma. Nah, jangan lupa. Terus masuk title. Basis data boleh, Pak? Nah, itu kan kita masuk title dulu ya. Iya. Ini gini. Title judul. Ini. Iya. Yang kurang enggak? Itu. Ini tanda petik. Nah, jangan lupa dong. Iya, Pak. Kenapa tanda petik? Buat ini karena tipe datanya. Karena tipe datanya adalah Dia pakai teks, berarti teks. Ya, oke. Berarti dia menggunakan harus dibantu dengan menggunakan tanda kutip ya. Oke, ya, pintar. Terus setelah itu koma. Tanda petik lagi. Oke. Isinya Mau ini aja. pertemuan 10. Namamu aja. Apa itu? Boleh. Enggar. Dikerjakan oleh Kak Ger. Ger apa siapa namanya? Ger? Iya. Siapa? P-nya panjang, Pak. Ger? Heading P. P. Ya. Ger siapa namanya? Enggar Priatiningsih. Iya. Ini. Hingga berapa ini nanti Bu screenshot bisa untuk bukti kalau aktif di kelas ya. Ya. Oke, Pak.
19, 10, 30, 10. 73. Terus setelah itu udah selesai. Ditutup. Gunakan tanda. Kalau ditutup gunakan tanda. Titik koma. Increment ya Pak, titik koma. Tuh. Ya, terminasi ya, terminator ya. Terminator ya Pak. Namanya Oke Pak. Oke. Nah, kita coba. Benar enggak ya? Ya. Kira-kira apa? Kita lihat dulu. Salah. Okay, you have an error in SQL syntax. Berarti ada SQL syntax yang error. Disuruh untuk ngecek manual di MariaDB server. Dan dia kesalahannya ada di dekatnya line 1, Pak Enggar. Ini gini, kenapa kok salah? Ayo, kurangnya apa? Ini coba saya kasih biar kamu nanti gak panjang. Oke. Nah, saya tulis ulang deh, biar apa namanya? Biar lebih rapi ya. Bikin. Insert itu pertemuan 10. Gini, saya enter nih. Biar apa namanya? Lebih rapi ya, biar kita bisa mencocokkan di mana salahnya. Kalau teman-teman biasa menulis dia panjang, itu kalau dia error, dia bingung, mana ya Pak? Gitu. Nah, makanya buat line-line aja. Gitu. Jadi saya ketik ulang aja di tempatnya Pak Enggar. Oke, di situ ada 10. Kemudian ada basis data. Ya kan? Kemudian ada dikerjakan oleh Pak Enggar. Nah, errornya sekarang gimana? Kurang poin ya Pak ya? Kurang? Ketik jangan 10 Pak ya? Pas 10. Angka 10 nanti harus ada tik nggak sih Pak? Tik satu-satu itu depan belakangnya. Oke, kita coba. Terus ada ini, begini kan benar apa salah? Oh, bukan masalah benar atau salah, error atau tidak gitu dulu aja. Error atau tidak kira-kira? Belum tahu Pak, belum coba. Menurut Pak Jerry ini error. Iya kan? Iya. Kenapa error? Nggak ada values Pak sebelum Ya itu ya. values. That's it. Jadi harus ditambahin ini. Values. Enter, kita coba masukkan yang tadi. Ini ya. Itu di 10-nya kurang ketik Pak. Bisa, nggak masalah. Ini mau kasih tanda petik atau tidak dia mau. Kalau karena dia sudah di ID, itu kan ID itu kan dia apa itu? Integer kan? Kenapa tidak pakai tanda petik? Ya, ini sudah dijelaskan Kardia belum? Sudah dia jelaskan belum? Kenapa? Kok di situ kalau Kardia kan pakai tanda petik ya, betul? Iya. Nah, kenapa? Kok tanda petik? Kok sekarang Pak Jerry kok nggak pakai tanda petik Pak? Yang benar yang mana? Kan gitu. Kan muncul dalam apa namanya? Kepala Anda kan munculnya itu. Tapi kok yang dilakukan Pak Jerry bisa? Ingat saudara-saudara. Ketika kita kapan menggunakan tanda petik itu kalau tipe data yang kita maksudkan selain number. Number itu kan integer dan sebagainya itu. Itu kita tidak usah menggunakan tanda petik dia belum ya, atau mau. Dia mau.
Lihat hasilnya seperti apa. Tahu kan? Kita coba pakai tanda petik, ya dia juga mau. Gitu ya, karena mungkin dia semuanya harus tanda petik, Pak, ya. Oke aja. Tapi itu biasanya tanda petik itu dikonotasikan dia sebagai teks. Begitu, untuk membantu teks. Tapi karena di situ sudah dibantu di SQL itu tipe datanya adalah apa di sini? Tipe datanya adalah ID-nya itu di sini adalah integer 10, dia mau juga. Tapi hakikatnya kan nanti ketika Anda ngitung-ngitung nggak pakai apa namanya petik nggak masalah. Gitu ya. Dan memang harusnya gitu. Yang dipetik itu hanya ketika kita bermain teks. Kita lihat ya. Misalkan select from di pertemuan 10 ini kita mau coba insert tadi. Nah ini coba ya. Sekarang ada 11 ya, karena sudah ada 10. Nabrak ya. Tapi saya kasih tanda petik, dia juga mau. Oke ya. Oh ada yang kurang ini. Kurang apa ini? Values-nya ya. Iya, Pak. Kita pindah depan deh. Ya kan? Bisa kan? Nah, karena hakikatnya ketika kita berkaitan dengan numerik, ya, integer itu tidak perlu ditanda petik, dia nggak masalah. Nah, ya lagi select from teman. Nah, ya kan? Jadi untuk insert dia begitu. Ya, nanti teman-teman bisa cobain. Jadi tidak semua harus Anda kasih tanda petik. Tanda petik khususnya untuk tipe data varchar atau karakter. Sedangkan untuk tipe numerik tidak perlu ditanda petik. Tidak masalah. Oke? Mungkin Oke, Pak. itu dulu rekan-rekan. Nanti selanjutnya akan dipraktikkan lebih banyak di kelasnya apa namanya? Kak Ardia, karena Pak Jerry di 8:30 ini harus menghadiri apa namanya? Kelas internasional itu, ada rapat gitu, ya. Kalau rapatnya ya adalah pas di pertemuan kita itu ya. Kalau enggak ikut nanti juga gimana gitu ya, karena mewakili kampus Anda gitu ya. Oke, untuk modul nanti ini akan saya bagikan, bisa dicoba sih. Ya, jadi ini insert tadi. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau mau coba lagi misalkan ada insert yang diajarkan Kak Ardia begini kan. Tapi di sini ada cara lain. Gitu ya. Cara lain. Ya, ini kan cara yang biasa dipakai ya. Cara yang lain itu ada di sini ya. Ini biasa yang kita pakai. Nah, ini syntax lain. Nah, ini. Ini mungkin belum pernah kita coba ya. Betul ya? Betul ya? Belum, Pak. Nah, coba kita satu kali ini kita coba. Yuk, saya didikte yuk. Nih, bisa lihat ini. Kita coba. Karena Pak Jerry nggak bisa sambil megang mic sambil Insert into. ya, oke, dulu. Biar mudah saya describe dulu ya. Ini di describe dulu. Ya, pertemuan. Kita akan coba masukkan. Jadi insert itu Mahasiswa. kan. Sesuaikan dengan tabelnya sendiri. Orang Pertemuan 10. loh.
Nah, sekarang kita akan coba memasukkan dia sesuai kolomnya. Jadi harus di tanda kurung. Buka kurung tutup itu pasangan ya. Pak Jerry selalu nulisnya pasangannya gitu. Ada buka ada tutup. Jadi biar tidak lupa. Harapannya kalau kita nulis nanti biar tidak lupa ya. Jadi kalau Anda langsung kurung buka mesti kurung tutup. Oke. Coba kita masukkan. Di situ kita punya ID. Kemudian punya title. Ya kan? Kemudian punya Budi. Body. Budi, ya betul. Terus baru Values. Values. enter dulu ya biar rapi ya. Baru kita masukkan. Ada buka kurung tutup lagi. Kita akan coba tanpa tanda petik ya. 12. Ini Mas siapa tadi? Siapa, Pak? Ya, kamu namanya Mas siapa tadi? Farid, Pak. Jadi Farid. tulisnya gimana? Farid. Petik. Arif. Petik. Nah, Oke, petik. oke. Namanya Arif ya? Farid. Nah. F, Pak. Farid. Oh, Farid. Ah, Arif nih. Iya, Pak. Koma. Arif. Jamnya berapa tuh? 1910 3113. 10? 3113. 1, 13. Oke, kemudian Koma. Hah? Terus jadinya Petik. oke. Kemudian di kelas D ya, betul ya? Dulu, Pak. Betul, Pak. Titik koma. Indikator ya. Kita Ya. lihat. Sama kan? Itu tanda tanpa tanda petik. Kita tadi di nomor 12 itu kita tidak beri tanda petik. Artinya apa? Karena di sini ID ini tidak berfungsi sebagai teks atau varchar. Maka 12 saya tulis tanpa tanda petik dia mau. Tapi kita balik coba. Kita balik. Dalam arti kita balik misalkan insert into pertemuan 10. Ini misalkan ini sekarang meskipun ini saya kasih tanda petik, pasti dia akan mau. Ya kan? Ini kan kalau gini kan sama ini mau. Ya. Tetapi Faridnya ini saya hilangi petiknya. Pasti dia Error. Kenapa demikian? Karena coba kita lihat dulu, eksekusi dulu. Ya. Karena Farid harus di dalam posisi tipe datanya Teks atau varchar. ya teks atau varchar. Sehingga kalau kita memasukkan Farid ini sebagai selain varchar, gitu ya, dia nggak mau. Maka cara menuliskan itu ketika Anda menggunakan numerik tidak perlu ditanda petik. Ini mau. Seperti yang tadi dicontohkan di atas ini. Ini kan tanpa tanda petik ya. Mau ditanda petik ya mau. Nah, insert into values. Nah, seperti ini. Tinggal Mas Faridnya beri tanda. Ya, kali ini saya terminasi. Oh sorry, ada duplikat 12 sudah ya. Karena ini bagian auto increment. Jadi ini saya harus ganti. Misalkan di sini 13. Nah, dia mau di sini. Karena kita coba show.
Oke, itu ya rekan-rekan. Oke, Pak. Jadi kalau ketika insert menggunakan ID, Anda boleh ada opsi. Tapi saran Pak Jerry sih tidak. Kalau misalkan menggunakan ID, nanti kan ID itu tujuannya kalau cuma ID, itu Anda kasih dia number sama karakter tidak ada masalah karena tidak dihitung. Cuma nanti kalau di sini ada rupiah ya, misalkan ada harga pokok, harga pokok kali harga jual. Nah, apakah kalau teks bisa dihitung? Kita bisa lihat. Sebaiknya Pak Jerry Anda nulisnya tidak dalam tanda petik. Begitu. Atau misalkan sudah terlanjur ya karena konsep kita kemarin diajari begitu, ingatlah kalau itu nggak bisa dihitung berarti kemarin saya pasti memasukkannya berupa teks. Meskipun bilangannya angka, tetapi dianggap oleh komputer dia itu bukan bilangan, tetapi teks. Nah itu perlu Anda sadari dulu. Oh ternyata begini, maka Anda harus lakukan truncate ya, di truncate dulu kemudian diisi ulang. Mungkin itu rekan-rekan pertemuan kita. Ya nanti lebih dalam lagi kita ulik-uliknya, karena satu ini diuliknya di dalam ya. Ya kakakmu kan kemarin dapat gitu ya, semuanya biar dapat gitu. Ya tetapi Pak Jerry akan memfokuskan kepada satu-satu untuk nambah ilmunya. Tapi nanti ini akan saya kasih kepada Anda supaya Anda bisa coba-coba di rumah, nggak apa-apa salah, ya, nggak masalah. Atau bisa belajar dari sumber apapun. Kemudian nanti kita coba-coba di kelas ini ya, di kelas teori ini, meskipun ini sebenarnya teori rasa praktek gitu ya, atau praktek rasa teori ya, dibalik-balik bisa ya. Harapannya tidak hanya kita berteori, karena kalau kita lihat ternyata insert itu bisa dilakukan dengan berbagai metode gitu ya di dalam MySQL. Sehingga kita perlu untuk mengetahui itu ya, kita perlu belajar. Oke, cukup kira-kira rekan-rekan? Cukup, Pak. Oke, terima kasih ya. Baik, rekan-rekan semuanya karena waktu juga yang membatasi kita ya, nanti rekan-rekan yang penting itu di screenshot bisa jadi laporan di laporan yang tadi sudah maju namanya muncul itu akan lebih gampang membuktikan Pak kemarin saya sudah aktif, nah itu ada nilainya. Oke, dan yang lain-lain bisa menyusul yang aktif. Ini kelasnya sudah oke, tinggal improvisasi masing-masing saja. Ya, kita tingkatkan nilai-nilai kita di berbagai kesempatan ya. Baik, kuliah tidak saya panjangkan lagi. Akhir kata Pak Jerry undur diri. Terima kasih rekan-rekan sudah bergabung ya. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, thank you.